Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Fawaidul Fawaid karya besar Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas pada minggu yang lalu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menenteramkan jiwa dan juga raga. Kemudian kita sudah jelaskan tentang pentingnya menautkan hati kepada Allah serta aturan-aturan di balik perintah dan juga di balik musibah. Kemudian beliau menjelaskan poin yang ketiga, kasih sayang secara batin. Apa kasih sayang secara batin itu? Maka beliau menjelaskan kasih sayang secara batin adalah sesuatu yang akan menciptakan ketenangan dan kedamaian serta menghilangkan keresahan serta kegundahan dan keluh kesah dari hati seorang hamba ketika tertimpa satu musibah. Pada kondisi yang seperti itu, seorang hamba akan merendahkan diri di hadapan Rabb-Nya dengan penuh rasa hina, lalu memandang dengan hatinya dan bersimpuh kepadanya dengan segenap jiwanya. Pengakuan terhadap kasih sayang Allah telah menyibukkan dirinya dan kepedihan deritanya. Keyakinannya tentang kebaikan takdir Allah membuatnya tidak merasakan lagi pahitnya musibah. Ia pun menyadari kalau dirinya semata-mata hanya seorang hamba yang suka atau tidak suka mesti menjalani takdir Allah Azza wa Jalla. Apabila redha akan hal itu, niscaya ia akan mendapatkan keredhaannya. Namun apabila ia tidak redha, maka kemurkaannya lah yang akan diperolehnya. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi masih menjelaskan kepada kita tentang hakikat kebahagiaan. Hakikat kebahagiaan artinya meletakkan kasih sayang secara batin. Maksudnya meletakkan kasih sayang secara batin ni, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, artinya menerima seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Takdir itu kan ada dua, Bu, ya. Ada takdir baik dan ada takdir tidak baik. Terkadang kalau takdir itu baik, rasa-rasanya kita ini mengatakan bahwa ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menasabkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang kemudian dengan diberikan takdir baik itu seolah-olah dia merasa Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan dirinya. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi akraman. Rabbku sedang memuliakan diriku. Tapi kalau seandainya takdir yang Allah berikan itu tidak baik dan buruk, dia pun mengatakan Rabbi ahana. Rabbku sedang menghinakan diriku. Dan itu kebanyakan manusia.
Kalau mendapatkan nikmat dia mengatakan Rabbku sedang memuliakan aku. Tapi kalau mendapatkan ujian dan cobaan, dia pula mengatakan Rabbku sedang menghinakan aku. Padahal dia tidak paham bahwa ujian itu terkadang baik, terkadang tidak baik, dan dua-duanya baik bagi seorang muslim. Makanya Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh heran perkaranya seorang mukmin itu. In asabathu syarra syakara fakanat khairan lahu. Kalau ditimpa kebaikan bersyukur pula dia, dan dia mengatakan ini sebuah kebaikan baginya. Tapi wa in asabathu dharra sabara fakanat khairan lahu. Tapi kalau ditimpakan sebuah madarat, keburukan, ketidakenakan dalam hidupnya, maka dia pun sabar, itu pun lebih baik bagi dia. Begitulah seorang mukmin. Kalau setiap musibah dihadapi dengan kesabaran, setiap nikmat dihadapi dengan kesyukuran, bahagia tuh hidup itu. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam muqaddimah kitabnya Qawaidul Arba'ah, beliau mengatakan ada 3 perkara yang mengantarkan manusia itu kepada kebahagiaan. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama, kalau diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan ujian dia bersabar, dan kalau dia berbuat dosa dia segera istighfar. Kemudian beliau mengatakan hadhihi thalatha, 3 perkara ini unwanus sa'adah, itulah kunci pokok kebahagiaan. Coba saja ibu lakukan 3 perkara ini, pasti ibu bahagia. Kalau ibu dapat nikmat, ibu bersyukur, alhamdulillah, nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Sebab kalau kita bersyukur akan nikmat, Allah tambah. Kemudian kalau ibu ditimpa musibah, ibu pula sabar, tidak tasakhut, tidak mengatakan musibah itu azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan kenapa asih aku saja yang ditimpa seperti ini, kenapa orang lain tidak. Tapi dia mengatakan bahwa boleh jadi musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini sebuah kebaikan. Mungkin Allah hendak mempersiapkan sesuatu yang kita tidak tahu. Karena kesabaran itu kunci kesuksesan. Dan kalau berbuat dosa segera istighfar. Kalau 3 perkara ini ada, pasti bahagia. Yang tidak bahagia itu karena tidak bersyukur, tidak sabar, dan malas untuk istighfar. Lah di sini mu'alif rahimahullahu taala mengatakan bahwa apabila seseorang ditimpa musibah, kemudian dia menyandarkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan tenang. Karena musibah yang ibu dapatkan umpamanya itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Lalu buat apa bersedih? Umpamanya ibu terkena musibah sakit badannya, maka kita katakan, Bu, ya, bukankah sakit yang saya derita ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan saya, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 500 tahun sebelumnya. Memang sudah dicatat harus sakit. Dicatat ekonominya memang harus diuji. Dicatat juga kesehatan anak-anaknya harus menguji orang tuanya, dan begitu seterusnya. Kalau orang berjalan dengan takdir itu tenang. Orang kalau berjalan dengan takdir itu tenang. Makanya sering saya katakan, dahulu ada seorang ulama salaf namanya Al-Asam. Dijelaskan bahwa beliau ini
ulama yang paling tenang hidupnya, Bu. Jadi kalau dia dibicarakan keburukannya oleh manusia, selalu mendoakan kebaikan kepada orang yang mengucapkannya. Jadi kalau dikatakan si fulan menjelek-jelekan dirimu wahai Syekh, maka dia mengatakan semoga Allah memaafkan dia. Si fulan menggibah Anda, maka dia mengatakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Si fulan menghina Anda loh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk sama dia. Kan tenang, Bu, kalau ibu diejek kemudian itu yang keluar kan, Bu. Pamanya saya katakan, Bu, saya tadi ketemu orang, dia ngata-ngatai ibu, ibu ini begini. Kemudian ibu katakan semoga Allah memaafkan dia. Bisa enggak tuh, Bu, ngomong gitu tuh? Saya yakin enggak bisa. Paling ibu katakan, ngomong apa dia? Gitu. Kan itu ya. Apalagi yang diomongkan tuh? Berapa poin tuh? Pasti ibu serang balik kan gitu ya. Tapi coba kalau seandainya cara menyikapi sebuah musibah itu ibu bawa ke positif. Seperti tadi Al-Imam Al-Sam ini. Si fulan ada yang menghina Anda, semoga Allah memaafkannya. Si fulan menggibah Anda, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Tenang, Bu, kalau kayak gini, Bu. Tapi kalau ibu kemudian saya katakan, Bu, si fulan menjelek-jelekan ibu, ayo kita datang kepada, ngomong apa dia? Ayo, saya ingin ketemu. Itu tidak akan bahagia hidupnya. Makanya, Bu, sebenarnya kata-kata orang itu tidak membahayakan kita. Kalau ada orang bicara, Bu, walaupun pembicaraan itu tidak baik, mungkin bentuknya penghinaan, mungkin bentuknya perendahan, cacian, makian, sebenarnya tidak akan memudaratkan hati ibu. Yang menjadikan hati ibu sempit gara-gara ucapan orang itu karena memikirkan yang diucapkannya. Tapi kalau ibu tidak memikirkan isi ucapannya, biarkan orang itu mengucapkan, gak akan sakit hati kita. Biar sajalah dia ngomong, nanti kan capek sendiri. Tapi kalau ibu memikirkan ucapan orang itu yang membuat hati pula kita tak bahagia. Makanya biarkan orang bicara, tapi ibu jangan memikirkan apa yang dibicarakan. Mengalir begitu saja. Jadi sang alim ini ditanya kuncinya, kenapa engkau bisa tenang menghadapi ucapan manusia itu? Maka salah satu jawabannya adalah karena aku yakin bahwa rizkiku tidak mungkin diambil orang lain. Aku sangat yakin bahwa rizkiku tidak mungkin diambil orang lain. Jadi kalau kita yakin bahwa rizki yang Allah rizkikan kepada kita itu yakin tidak mungkin diambil orang, tenang hidup kita. Lalu kenapa mesti curiga sama orang? Ibu buka warung, kemudian sebelahnya buka warung, laris pula lah yang sebelah itu, sepi pula warung kita. Kalau seandainya ibu yakin bahwa tidak mungkinlah warung sebelah itu mengambil rizki dari yang Allah rizkikan kepada kita, ibu akan tenang. Mungkin sudah rizkinya dia rame, mungkin belum rizkinya saya belum rame. Kan tenang tuh. Ya saya kan hanya ikhtiar berdoa saja, semoga Allah Subhanahu wa taala melariskan dagangan saya. Kalau sikap kita seperti ini berjalan dengan takdir, Bu, tenang. Tapi kalau tidak berjalan dengan takdir, itu hidupnya was-was, Bu. Jangan-jangan pakai dukun tuh. Jangan-jangan rajahnya banyak tuh. Jangan-jangan dia hasad dengan saya. Jangan-jangan meletakkan apa. Jangan-jangan akhirnya tidak tenang hidupnya. Karena hidup dengan kalimat jangan-jangan akhirnya. Begitu juga perkara-perkara yang lainnya. Yakin bahwa rizki kita tidak mungkin diambil orang lain. Satu dunia mencaci maki ibu,
tidak mungkin berkurang rizki ibu. Tidak mungkin berkurang rizki ibu, karena rizki itu tidak mungkin diambil orang. Berjalanlah dengan takdir. Silahkan menghina, mencaci, memaki saya, toh saya juga tidak akan bergeming dengan cacian makian itu, karena aku yakin rizki Allah tidak mungkin diambil orang yang mencaci maki saya. Karena biasanya kalau ada orang yang menghina itu, hakikatnya dia tidak punya yang ada pada diri kita, makanya dia menghina kita. Dari sini ulama mengajarkan kepada kita, sebisa mungkin jangan terpengaruh hati itu dengan ucapan manusia. Makanya sering saya istilahkan, Bu, jadikan hati itu seperti pintu. Jadikan hati itu seperti pintu. Apa maksudnya? Ibu kalau dalam rumah kemudian bising, Bu, pasti ditutup pintunya. Kalau masih bising juga, masuk ke kamar, ditutup lagi pintunya supaya tidak mendengar ucapan-ucapan yang bising dari luar masuk ke dalam rumah, kan? Itu telinga kita. Lah jadikan juga hati kita itu seperti telinga yang kalau merasa bising ditutup pintunya. Lah begitu juga hati, kalau sudah mulai hati ini diganggu oleh ucapan manusia, maka tutup rapat-rapat hati itu. Jangan sampai ada ucapan masuk ke dalam hati kemudian ibu terpikir dengan ucapan itu. Berjalanlah dengan takdir Allah. Itulah kata Imam Ibnul Qayyim di sini, berjalan dengan takdir Allah. Dan kata Imam Al-Asam tadi, rizki kita tidak mungkin diambil orang. Ajal kita, bahagia kita, celaka kita, husnul khotimah, su'ul khotimah kita, semuanya itu berjalan dengan takdir. Sebab kalau seandainya orang berjalan dengan takdir itu tenang hatinya, enggak mungkinlah kebahagiaan saya diambil orang lain. Lah di sini muallif rahimahullah taala mengatakan, pada kondisi demikian seorang hamba akan merendahkan diri di hadapan Rabbnya dengan penuh rasa hina, lalu memandangnya dengan hatinya dan bersimpuh kepadanya dengan segenap jiwanya. Pengakuan terhadap kasih sayang Allah telah menyibukkan dirinya dari kepedihan penderitaannya. Maksudnya apa, Bu? Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, salah satu nabi yang banyak ditimpa musibah. Makanya orang-orang Arab itu biasa mengatakan kepada orang yang terkena musibah, sabarlah wahai fulan seperti Ayub alaihi salatu wassalam. Walaupun tidak ada yang bisa menandingi kesabaran Ayub, kan, Bu, cuman kan untuk menghibur. Sabar ya, dulu juga Nabi Ayub ditimpa musibah yang sama, padahal enggak sama. Nabi Ayub lebih besar musibahnya. Lah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam itu sampai dikenal Imamus Sabirin, imamnya yang ingin mencontoh kesabaran. Kalau ibu ingin mencontoh kesabaran, contohlah Nabi Ayub. Itu manusia paling sabar. Ditimpa ekonominya, ludes habis kekayaannya, tidak tersisa sedikit pun. Tapi Nabi Ayub hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Toh kekayaan ini milik Allah kok. Kalau Allah hendak mengambilnya ya silahkan saja. Coba, Bu, kalau ibu terapkan kalimat ini, maka ibu pasti tidak akan sedih. Tapi masalahnya tidak bisa. Jangankan lagi semua harta ibu ludes, kan begitu ya. Nih ibu datang dari rumah ke sini, dompet jatuh di jalan. Kira-kira ibu ngaji dulu sampai selesai cari dompet, atau ibu cari dompet dulu sampai pengajian selesai? Gak mungkin, gak yakin lah ibu ya kalau ibu nantilah ngaji dulu lah. Dah was-was duluan tuh.
Itu gimana jatuh diambil orang? Padahal isi dompet 100.000. Yang di bank itu masih miliaran. Mikir yang 100.000 ninggalin majelis ilmu. Karena kita ini loh hati belum bisa tertata tuh. Lah, Nabi Ayub ini mengajarkan kepada kita bagaimana kehilangan harta itu tidak membuat dia sedih. Karena dia yakin toh harta itu milik Allah kok. Kalau Allah mengambil ya silahkan saja. Ini yang belum bisa kita lakukan. Belum bisa. Kadang-kadang sedikit harta kita hilang tuh kayak kiamat besar. Gitu ya, kepikiran terus. Kemudian apalagi? Bukan hanya hartanya ludes Nabi Ayub ini, tetapi anak-anaknya juga diwafatkan semuanya. Nabi Ayub itu punya anak-anak banyak, dan anak-anaknya semua baik-baik. Tentu ibu kalau punya anak baik kan sayang. Kalau seandainya meninggal itu rasanya sedihnya luar biasa. Lah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ditimpa musibah dengan cara seluruh putra-putranya meninggal di hadapannya. Tidak ada yang tersisa satupun. Luar biasa. Saya itu pernah melihat ada salah seorang ikhwan kita itu anaknya meninggal. Jadi punya anak meninggal, punya anak lagi meninggal lagi. Sampai 3 kali. Itu kepikiran kayak orang mau stres. Persis kayak mau stres, mau gila pokoknya. Karena 3-3-nya meninggal. Jadi setiap melahirkan nanti besar sedikit meninggal, melahirkan besar sedikit meninggal. Sampai kayaknya hidupnya putus asa. Ya, karena kehilangan anak itu kan beda dengan kehilangan pasangan kan. Kalau ibu kehilangan suami, kawin lagi bu. Ya. Tapi kalau ibu kehilangan anak itu tak mungkin lah ambil anak orang. Beda cinta kepada anak kandung dengan anak orang kan beda bu. Karena namanya anak itu kan si jantung hati bahasanya. Memang itu darah daging kita. Kalau ditimpa meninggal, makanya jangankan kita ya, Nabi SAW saja ketika Ibrahim putranya meninggal sedihnya luar biasa. Sampai-sampai mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf itu, wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Perpisahan diriku dan dirimu wahai Ibrahim sungguh menyayat hati. Sampai Rasul menangis dan mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, ini adalah tangisan rahmat. Tangisan kasih sayang seorang bapa kepada anaknya. Tapi Nabi Ayub mencontohkan menghadapi kematian putra-putranya berjalan dengan kesabaran. Sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi ujian Nabi Ayub ditimpa penyakit. Penyakit ini aneh karena tidak ada penyakit yang seperti itu pada kaumnya. Sampai-sampai dijelaskan oleh para ulama sejarah itu. Jadi Nabi Ayub itu diberikan penyakit dari atas kepala sampai kaki itu penuh dengan benjolan. Benjolan ini isinya nanah dan darah serta cairan yang sangat bau. Sehingga manusia takut mendekati dirinya, disangka penyakit menular. Satu persatu manusia tidak mau berani mendekatnya. Sampai akhirnya Nabi Ayub hanya tinggal berdua dengan istri tercintanya. Itu pun harus mengungsi menjauh dari orang desanya. Akhirnya hidup berdua saja sama istrinya, terisolasi dari masyarakat. Tapi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dengan kesabarannya, dia menasabkan seluruh musibah yang menimpanya itu bagian daripada kasih sayang Allah. Itu yang disebut kasih sayang secara batin itu. Menasabkan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menimpakan musibah kepada kita.
kita katakan bahwa tidaklah Allah memberikan musibah kepada kita kecuali karena Allah sayang dengan kita. Boleh jadi Allah hendak mengangkat derajat kita, boleh jadi Allah hendak menghapuskan dosa-dosa kita, boleh jadi Allah telah mempersiapkan sesuatu yang kita tidak tahu. Di balik musibah itu pasti ada kebaikan yang Allah sudah siapkan untuk kita. Kalau hidup seperti ini, meyakini setiap musibah itu adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada kita karena Allah hendak mengangkat derajat kita, tidak ada orang menangis karena musibah itu. Kalau ini yang diterapkan. Tapi kan tidak demikian. Kebanyakan kita ini kadang-kadang kalau tertimpa musibah itu tidak pernah menasabkan musibah ini bahwa itu bagian daripada kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Padahal Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu, kata Rasul. Allah itu kalau mencintai seorang hamba pasti Allah akan mengujinya. Jadi Allah itu kalau mencintai seorang hamba pasti Allah akan menguji hamba-hamba yang dicintainya. Betulkah dia jujur keimanannya ataukah dusta? Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau hamba yang diujinya itu redha dengan ujian yang ia berikan kepadanya, Allah pun senang kepadanya. Tapi kalau hamba ini tidak redha dengan ujiannya, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi sudah sunnatullah ya, sudah sunnah Allah. Allah itu menguji hamba-hambanya yang dicintainya. Karena keutamaan hamba yang dicintai Allah itu luar biasa. Allah kalau sudah mencintai hambanya, Allah panggil malaikat Jibril, kemudian mengatakan, ya Jibril, aku cinta dengan si fulan, kau harus cinta juga dengan si fulan. Maka Jibril memanggil seluruh malaikat dan mengatakan, ya malaikat Allah, wahai malaikat-malaikat Allah, Allah sudah mencintai si fulan, kalian pun wajib mencintai si fulan. Maka semua malaikat mencintai si fulan yang dicintai Allah itu. Maka Allah tanamkan kecintaan kepada makhluk yang ada di bumi kepadanya. Jadi raihlah kecintaan kepada Allah supaya seluruh malaikat cinta kepada kita, dan Allah tanamkan kecintaan kepada manusia kepada kita dengan cara apa? Salah satunya apabila Allah memberikan musibah kepada kita, maka redhalah dengan musibah itu. Katakan bahwa musibah ini karena cintanya Allah dengan kita. Itulah perkataan Ayub ketika dia mengatakan, Rabbi inni masaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku yakin yang menimpakan madarat ini dirimu kepadaku. Aku yakin ini penyakit datang dari kamu, dan aku yakin juga tidaklah kau memberikan penyakit kecuali karena sayangmu kepadaku. Kan mantap tuh. Jadi kalau ibu sakit, ya, kemudian ibu katakan sambil senyum gitu kan, ya Allah memberikan ujian kepada saya, sekarang saya sakit terbaring seperti ini karena Allah sayang kepadaku. Bisa enggak tuh? Enggak yakin saya sama ibu tuh kalau ibu ngomong gitu, ya. Yang ada malah mengeluh gitu. Imam Ahmad saat sakit, dia mengerung kesakitan. Mungkin bahasa kitanya